Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Majid Amin, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan. Kali ini dalam tugas sastra populer, saya akan mempresentasikan analisis tema percintaan dalam novel Teman Tapi Menikah, karya Ayudhya Bing Slamet dan Dito Ferguson dengan metode teori romance formula. Untuk yang pertama yaitu abstrak, latar belakang dari penelitian ini adalah pendeskripsian tema percintaan yang mendominasi pada novel Teman Tapi Menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana formula romance pada novel Teman Tapi Menikah dan memaparkan perbedaan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah sebagai sastra populer dengan tema percintaan pada sastra serius. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Teman Tapi Menikah, karya Ayudhya Bing Slamet dan Dito Ferguson yang diterbitkan oleh PT Elex Media, Komputindo, Kompas Gramedia pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formula romance pada novel Teman Tapi Menikah benar adanya, dan penelitian ini menunjukkan perbedaan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah sebagai sastra populer dengan tema percintaan pada sastra serius. Langsung saja ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat studi pustaka yang disajikan secara deskriptif mengenai formula romance pada novel Teman Tapi Menikah dan memaparkan perbedaan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah sebagai sastra populer dengan novel sastra serius. Fokus penelitian ini adalah terhadap tema percintaan yang ada pada novel Teman Tapi Menikah dan pembandingnya, yaitu novel sastra serius. Data yang ada pada penelitian ini adalah teks yang berupa kalimat atau paragraf yang menunjukkan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah yang mengandung formula romance dan sekaligus membedakannya dengan sastra serius. Selanjutnya kita ke poin hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa pemaparan analisis formula romance pada novel Teman Tapi Menikah dan pemaparan mengenai perbedaan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah sebagai sastra populer. Menurut Kaweleti, karya akan dikatakan sebagai romantis apabila pencapaian pemenuhan kebutuhan cinta bagi para tokoh utama diperoleh melalui berbagai kesulitan dalam menyingkirkan masalah-masalah sosial dan psikologis. Berdasarkan landasan teori tersebut, formula romance dalam novel Teman Tapi Menikah ini dapat dilihat dari beberapa kutipan novel yang menunjukkan adanya beberapa kesulitan dan masalah-masalah baik sosial maupun psikologis. Berikut diantaranya akan dijelaskan dengan penulis menyajikan kutipan novel dan diikuti analisisnya. Kutipan yang pertama, halaman 13 pada bagian pertama. Telepon Ayu di pergantian hari, dan rasanya ritual seperti inilah yang dinantikan oleh ketimbang kejutan ulang tahun dari orang lain, karena ia selalu merasa istimewa jika semua berhubungan dengan Ayu. Nah, pada halaman ini ditunjukkan bahwa Dito telah memendam perasaan kepada Ayu sejak kali pertama bertemu saat SMP. Saat itu adalah tahun kedua Dito menyembunyikan perasaan kepada Ayu. Menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya merupakan sebuah masalah psikologis tersendiri bagi Dito. Namun itu dilakukannya selama belasan tahun sebelum akhirnya menikah dengan Ayu. Lalu kutipannya kedua, yakni halaman 21 pada bagian kedua. Tapi Dito tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mau Ayu yang seperti apa, ia akan tetap bersahabat dengannya, dan ia tidak pernah bisa melepaskan tatapannya dari cewek itu. Sekalipun cewek itu tidak pernah sadar kalau Dito selalu menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Pada halaman ini kembali diceritakan bahwa Dito memendam perasaannya kepada Ayu, dan dituliskan bahwa Ayu juga tidak pernah menyadari
perhatian Dito pada dirinya. Hal ini membuat Dito terus menghadapi masalah dengan dirinya sendiri. Kutipan yang ketiga, halaman 36 pada bagian 5. Kata Dito yang langsung diamini oleh Ayu. Walau Dito selalu menyampaikan doa semoga awet, tapi ia tak pernah sungguh-sungguh saat berkata seperti itu. Pada bagian ini diceritakan bahwa Ayu jadian dengan anak band dari sekolah lain yang membuat Dito cemburu. Namun Dito tetap mendoakan sahabatnya, meski itu hanya di bibir saja. Hatinya benar-benar ingin memiliki Ayu. Hal-hal tersebut juga dapat disebut kesulitan dan kepedihan yang dialami Dito sebelum menjemput akhir cerita manis. Lalu kutipan yang keempat, pada halaman 44 bagian 6. Mereka sedang bersama pacar masing-masing, tapi kenapa matanya tetap hanya terpaku kepada Ayu? Pada bagian ini diceritakan bahwa Ayu sedang bersama pacar barunya yang bernama Azhar, dan Dito juga sedang bersama pacarnya yaitu Mila. Meski Dito hanya memiliki perasaan kepada Ayu, namun pada bagian sebelumnya diceritakan bahwa Dito menembak seorang cewek bernama Mila setelah mendengar Ayu memiliki pacar baru. Pada bagian ini Dito kembali mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan perempuan yang disukainya, dan seterusnya. Untuk kutipan-kutipan yang mengandung nilai-nilai romance formula itu juga dapat ditemukan pada langsung dengan membaca novel Teman Tapi Menikah. Dalam presentasi ini hanya saya sampaikan beberapa penggal saja. Lalu kita ke poin selanjutnya, yaitu garis besar cerita. Kisah percintaan yang terdapat pada novel Teman Tapi Menikah antara Dito dan Ayu merupakan kisah cinta yang cenderung biasa terjadi di kalangan remaja. Konflik yang ada di dalamnya merupakan konflik yang hanya dialami tokoh yang bersangkutan saja. Teman Tapi Menikah menceritakan tentang kisah percintaan yang diawali dengan persahabatan antara tokoh yang bernama Dito dan Ayu. Diceritakan bahwa Dito memendam perasaannya selama 12 tahun kepada Ayu. Keduanya saling mendukung dalam berkegiatan apapun. Permasalahan yang muncul hanya seputar mereka berdua yang sering berganti pacar dan Dito yang menyembunyikan perasaannya seperti pada kutipan berikut. Mereka sedang bersama pacar masing-masing, tapi kenapa matanya tetap hanya terpaku kepada Ayu? Teman Tapi Menikah halaman 44. Lalu ada juga kutipan yang menunjukkan konflik pribadi yang dialami oleh tokoh Dito. Tanpa Ayu sadari, Dito selalu memikirkannya sekalipun Dito sedang bersama cewek lain, karena kenyataannya Dito tak pernah merasa terganggu sekalipun. Ayu curhat hal-hal yang tidak penting padanya, sungguh berbeda dengan apa yang dia rasakan jika sedang bersama cewek lain. Itu adalah garis besar cerita dari novel Teman Tapi Menikah. Lanjut ke poin simpulan. Berdasarkan uraian penelitian tentang formula romance pada novel Teman Tapi Menikah, karya Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion, disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana formula romance pada novel Teman Tapi Menikah dan memaparkan perbedaan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah sebagai sastra populer. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Teman Tapi Menikah, dan data yang ada pada penelitian ini adalah teks yang berupa kalimat atau paragraf yang menunjukkan tema percintaan pada novel Teman Tapi Menikah yang mengandung formula romance dan ciri khasnya sebagai sastra populer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formula romance pada novel Teman Tapi Menikah benar adanya, dan penelitian ini menunjukkan ciri khas dari novel ini sendiri. Cukup sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.